Kembali lagi di Bincang MMA. Ini adalah prediksi dari UFC 304 Leon Edwards lawan Belal Muhammad 2. Jadi minggu ini, tepatnya besok hari Minggu, kalau UFC bakalan ada di Manchester pertama kali dalam 6-7 tahun. Di yang seru itu sebenarnya di early prelim itu ada Mokaev lawan Manel Kape yang tadinya di main card, terus turun dari prelim, terus turun dari early prelim. Gua nggak tahu kenapa, tapi kayaknya feeling gua kenapa si Mokaev sama Kape ini ditaruh di early prelim biar nahan orang gitu. Maksudnya biar orang udah ngeramein dulu di stadion, terus biar orang juga tune in. Itu di waktu dimana jam 7 tuh berarti jam di malam sih, kayaknya udah waktu di mana orang-orang Inggris tuh prime-nya lah. Jadi makanya mereka naruh si Mokaev sama Manel Kape di situ. Jadi ada setidaknya ada pertandingan besar gitu di early prelim. Ini sebuah fight yang salah satu gue tunggu juga, apalagi flyweight. Gue sih milihnya Muhammad Mokaev ya. Manel Kape juga dari kemarin oke, cuman dia banyak ngomong banget orangnya, tapi itu yang jadi bikin seru sih fightnya. Terus di prelim ada Molly Kane yang hype-nya gue kira ini orang kemakan hype aja sih sebenarnya. Tom Aspinall, Curtis Blade, interim heavyweight champion. Gue jujur di sini suka banget sama Tom Aspinall. Gue waktu pas lihat dia waktu lawan Volkov 2 tahun lalu di UFC London, pertama kalinya sejak pandemi di London. Dan pas gue liat anjing bagus banget, di teknikal banget. Kesini-sini hype-nya kurang waktu pas lawan Curtis Blade, dia cedera. Dan abis cedera gitu dia lawan Marcin Tybura, menang sebentar banget, cuma 1 menit. Dan dia bisa ngalahin Sergey Pavlovich ronde 1 KO punch Pavlovich yang ditakuti gitu di heavyweight waktu itu ya. Terus akhirnya sekarang dia lawan Curtis Blade lagi, kayak pembalasan dosa gitu. Interim heavyweight champion. Nah si heavyweight ini tuh bener-bener divisi yang gue bisa bilang unik apa enggak. Tapi misalnya gini, heavyweight itu kalau ada orang-orang yang kayak Tom Aspinall, kayak Ciryl Gane, kayak Francis Ngannou, berapa sih enggak sih ya, itu jadi, atau Stipe gitu, fight itu jadi bakal seru banget. Kalau heavyweight itu identik dengan KO, identik karena orang tuh lebih melihat kayak heavyweight itu kayak karakter di game gitu kan. Lu lihat Francis Ngannou lah, badannya udah karakter di game banget kan, dia lihat badan gede, hitam, jadi gitu, cek semuanya. Jadi lebih bisa dipromotable dari orang-orang kecil gitu, jadi tinggi, gede kan kayak gitu. Tapi di beberapa tahun sekarang heavyweight itu sangat tidak menghibur gitu. Kemarin juga ada Andrei Arlovski lawan siapa gitu, disebutnya sama si John Ennick sampai ketawa si Rogan sama si DC itu heavyweight clinch katanya gitu. Jadi kayak banyak yang bosan. Dan di heavyweight itu sekarang kayaknya lagi masa-masa kritis di mana heavyweight itu nggak seru gitu. Sekarang coba dari top 10 rank nih ya, kita lihat top 10 ranknya itu nggak bikin menarik gitu. Mana heavyweight nih, John Jones, Aspinall, Ciryl Gane, Volkov, Curtis Blade, Pavlovich, Miocic, Almeida. Sampai situ aja menurut gue yang oke. Marcin Tybura, Sergey Spivak, Taito Ivasa, Derek Lewis, Rozenstruik, Romanov, Delima, Rodrigo Namajunas. Menurut gue di heavyweight tuh nggak seseru yang lain gitu. Kalau misalnya kita lihat di light heavyweight gitu ya, ada Alex Pereira belum pernah lawan Ankalaev gitu. Belum lagi kita ngomongin misalnya Ankalaev lawan Jamal Hill udah pernah. Yuri Prochazka, Jamal Hill, Jan Blachowicz, Jamal Hill, Jan Blachowicz, Yuri Prochazka. Terus ada Johnny Walker, ada Khalil Rountree lawan Jamal Hill, atau Khalil Rountree lawan Yuri Prochazka. Banyak banget fight yang dream fight yang seru. Apalagi masuk ke middleweight, welterweight tuh seru-seru banget. Di top 15-nya itu seru-seru banget. Sementara kalau di
di heavyweight tuh ngebosenin gitu. Ada John Jones, Aspinall, jadi kayak Cyril Gane bakalan lawan Volkov yang udah yang kedua, dan kayak rematch buat apa sih sebenarnya? Balik lagi ke tadi, harusnya tuh gue pengen banget dari dulu pas gue pertama kali lawan Tom Aspinall, gue lihat ini kayaknya bakal seru banget kalau lawan Cyril Gane gitu, karena mereka berdua sangat-sangat teknikal untuk di stand up, tapi di ground sih menurut gue masih menang si Aspinall gitu. Tapi kita pengen lihat aja gitu fight antara, soalnya Pavlovich sama si Aspinall berani stand up sama dia dan bisa di KO gitu. Gue sangat menunggu banget, pengen banget nonton fight antara Cyril Gane dan Tom Aspinall gitu. Dan kemarin katanya gosipnya di UFC 300 tapi nggak jadi, terus di mana tapi nggak jadi, akhirnya Cyril Gane lawan Volkov. Dan kayaknya mereka berdua ini kenapa sayang banget dari usia, mereka sama-sama masih muda di under 30, terus segi teknikalnya oke gitu. Ini menurut gue fight heavyweight yang bakalan sangat menarik gitu. Tapi dengan Tom Aspinall lawan Curtis Blade, mudah-mudahan Tom Aspinall menang, dan gue rasa sih kayaknya Tom Aspinall menang ya. Tapi banyak orang yang milih Almeida, termasuk gue, bakalan ngalahin Curtis Blade. Tapi ternyata Curtis Blade bisa gitu karena wrestlingnya bagus, dia emang basicnya wrestler kan, dan dia punya knockout power yang oke si Curtis Blade. Jadi kalau kita nggak bisa ituin Curtis Blade lah, dia kurang, tapi memang dia lebih ke journeyman di UFC gitu. Kita lihat lah, fightnya akan sangat menarik karena Tom Aspinall fightnya selalu menarik gitu di UFC. Seperti lagi tadi ada Bobby Green, King Green lawan Paddy Pimblett. Di sini kayaknya perebutan untuk Paddy Pimblett masuk ke UFC ranking. Dan Bobby Green ini salah satu, selain siapa sih namanya? Gue jadi lupa namanya. Welterweight. Kevin Holland. Selain Kevin Holland, Bobby Green ini salah satu fighter yang aktif banget di UFC. Dia itu Anthony Ferguson 2023 dia bisa 4 kali fight, gila gitu. 2022 dia 3 kali fight, 2024 baru sekali sih lawan Jimmy Miller. Tapi menurut gue dia aktif banget. Dari Juli ke Juli dia udah 5 fight, dihitung sama sekarang ya, dia udah 5 fight dalam 1 tahun. Tony Ferguson, Gunnar Nelson menang, Jill Internal kalah KO, menang lawan Jimmy Miller, dan sekarang lawan Paddy Pimblett. Menurut gue seorang Bobby Green nggak bisa, meskipun usianya udah lama, udah tua ya, 37, tapi nggak bisa jadi underdog. Dia harus jadi orang yang tetap diperhitungkan. Sementara Paddy Pimblett ini ada struggle-nya karena dia belum dapat kemenangan yang oke. Setelah kan dia waktu itu di UFC, dia kayaknya dia di kontak emang 6 fight sih. Di 3 fight pertama selalu finish KO, submission. Terus Jared Gordon yang split decision, terus kayak dia kelihatan banget dia kalah di fight itu, jadi kayak kontroversial menangnya. Terus pas lawan Tony Ferguson juga dia kelihatan nggak terlalu mendominate Tony Ferguson, tapi tidak jadi yang ya Tony Ferguson udah tua lah, ngapain lu kayak gitu-gitu. Jadi dia belum dapat kemenangan yang oke. Kalau si Paddy Pimblett kalah, menurut gua kemungkinan dia diperpanjang kontrak sama UFC mungkin, karena karir dia 51 dan dia young prospeknya UFC, mungkin bisa dikontrak lagi. Tapi kemungkinan bisa ditolak karena mungkin angka kontraknya sama kayak yang kemarin-kemarin, mungkin dia 10K, 10K atau 12K, itu mungkin naiknya 25K, 50K gitu. Karena kalau dia menang, dia ngejaga rekor dia 6 fight 6-0 menang di UFC, mungkin dia bakal jadi lebih tinggi, mungkin jadi 100, 150, karena dia punya market di Inggris juga. Tapi gue rasa emang UFC bakalan tetap mempertahankan si Paddy Pimblett, dan gimana Paddy Pimblett aja mau apa enggak, apa dia mau ke boxing atau dia mau pindah ke PFL. Dan menurut gue kalau ini adalah waktu yang tepat untuk PFL atau mungkin PFL sih lebih, karena dia udah dapet Francis Ngannou kan,
Nah ini coba untuk Paddy Pimblett masuk ke PFL gitu, karena sebuah nama besar juga. Tapi gue rasa sih UFC nggak bakal seorang Paddy Pimblett, karena dia market di Inggrisnya gede banget sih itu. Cuman dari Paddy Pimblett dia sempet punya histori sama Ilia Topuria, berantem di di hotel kan waktu itu. Terus dilihat dari fightnya, Ilia Topuria itu 6 fight di UFC, dia udah dapat championship fight gitu lawan Volkanovski. Dan di pertandingan ketujuhnya di UFC dia menang featherweight champion. Sementara si Paddy Pimblett di 5 fightnya aja dia masih di fight ke-6-nya dia masih fight buat ranking 15 rank gitu. Jadi karena mungkin kalau dilihat dari si Ilia Topuria, dia dari 7 fight 1, 2, 3, 4, 5 fight finish, 2 fight enggak, jadi lebih dilihat sama UFC. This is the man untuk masuk ke ini, karena dia ngalahin Jay Herbert sih enggak sih, dia ngalahin Bryce Mitchell, Josh Emmett, cukup 2 ranking fighter, akhirnya lawan Alex Volkanovski. Dan untungnya, dalam tanda kutip, untungnya Volkanovski udah clear di division gitu. Orang udah males lawan Volk, udah pernah. Brian Ortega udah pernah, Zombie udah pernah, siapa lagi ya? Ortega, ini Yair udah pernah. Jadi kayak orang nggak bakal pas ngelihat bosen nih dan si Ilia Topuria ya the one. Jadi akhirnya dia bisa lawanin. Dan kalau lihat sama Paddy Pimblett, dia pas lawan Jared Gordon aja split decision, terus Tony Ferguson nggak bisa finish. Jadi kalau dia bisa finish fight KO atau submission, gue rasa dia lebih cepat naik. Jadi tapi di fight ini gue sih lebih milih Paddy Pimblett ya, karena gimana pun skillnya sangat bagus. Tapi emang diuji untuk sekelas Bobby Green. Gue sih berharapnya Bobby Green bisa menang KO Paddy Pimblett, karena gue suka ada kesal juga sama dia ya, orang-orang Liverpoolian sih dia, fuck lah. Jadi gue tetap ya di fight ini gue tetap milih Paddy Pimblett. Dan main eventnya itu Leon Edwards lawan Belal Muhammad, yang gue rasa ini sangat gue tunggu, karena gue nggak tahu, gue selalu punya pengalaman sebagai seorang muslim ya, gue nggak tahu, suka punya feeling gitu, kok orang-orang di UFC atau orang-orang Amerika kayak rasis banget gitu. Kayak waktu Islam Makhachev gitu. Kalau menurut kita Islam Makhachev kan sebagai sebuah hero ya, karena dia orang muslim sama muslim lah gitu, saling mendukung. Tapi waktu dia lawan Oliveira pertama, si Islam tuh banyak yang nggak milih Islam gitu kan. Jadi kayak misalnya nanya UFC fighter, cuma 7-3 gitu yang milih Oliveira, cuma 3 orang milih Islam. Gue bilang, kok orang meng-underestimate Islam gitu. Banyak orang yang, kan Islam belum pernah lawan top star gitu, karena nggak ada yang mau lawan Islam Makhachev kan. Cuma waktu itu Drew Dober, Bobby Green, dan akhirnya dia bisa lawan Oliveira gitu. Dia 4 pada waktu itu, dan kayak di lama-lamain. Terus gue mikir kenapa ya, gue tuh pikirnya apakah mereka anti Islam atau anti Rusia sebenarnya gitu kan. Dan akhirnya Islam Makhachev juga dapat champion. Dan untuk dia di fightnya terakhir, di fight terakhir selalu dia dapat man of fight of the night. Waktu lawan Poirier fight of the night, Volkanovski performance of the night, Volkanovski fight of the night, Oliveira performance of the night. Finish dia terakhir di season itu lawan Volk, tapi fightnya seru dan dia selalu open fight gitu. Dia terakhir di season yang ini di 2019 lawan Davi Ramos, terus dia lawan Arman juga, tapi fight of the night. Jadi gue aneh gitu sama orang-orang kenapa underestimate Islam Makhachev. Nah sekarang ke Belal Muhammad, gue tuh bingung kenapa orang nggak suka banget sama Belal Muhammad. Oke, dia mungkin boring ya di fightnya, dia nggak bisa finish fight. Tapi menurut gue Leon Edwards juga sama gitu, orang fightnya boring gitu. Lu lihat lah kemarin di lawan Colby Covington, orang-orang yang
fight-fightnya cuma menang poin, cuma menang apa namanya, pengen bukan menurut waktu ya Pak ya, kayak dia bisa menang dari judge point aja gitu, kayak fighting gitu apa sebutannya, well rounded fighter. Jadi ya udah cuma gitu doang. Waktu dia lawan Colby, gua sih mikir dia bakalan KO, tapi ternyata enggak kan. Cuman tapi dilihat dari skillnya dia bagus banget. Dia out wrestle Colby lah waktu itu. Terus out strike juga, tapi gue mikir kok nggak di finish gitu sama si Leon Edward. Dan jadi gue mikir apakah dia menang championnya emang dalam tanda kutip betulan aja gitu, jadi menang champion lawan Kamaru Usman. Sebenarnya dia tuh memang bukan orang yang prospek di UFC gitu sebagai ini, makanya tapi dia hate-nya tuh gak sebesar orang hate kayak Belal Muhammad gitu, karena orang tuh kayak hate banget sama Belal Muhammad karena dia fight-nya boring gitu. Menurut gue Leon Edwards juga sama. Nah makanya apalagi tadi, apakah kalau Islam Makhachev ya, apakah karena Islam Makhachev Rusia atau Islam Makhachev karena Muslim. Nah Belal Muhammad juga apa karena dia Muslim atau karena dia boring fighter gitu. Padahal kalau tadi kan bukan Rusia, Amerika kan apa ini banget sama Rusia kan, kelas sama Rusia. Belal Muhammad Amerika, Chicago dia. Berarti apakah orang-orang Amerika dan orang-orang UFC itu ada rasis gitu? Soalnya Belal Muhammad nih udah lama gitu di ranking dia, waktu itu ngalahin Danny Rodriguez, terus ngalahin Gilbert Burns, dan baru dikasih sekarang gitu setelah Leon Edwards lawan Colby, dan yang Colby udah kalah menang cuma sama Mas Vidal gitu yang udah tua. Sekarang dia ini sama apa baru akhirnya dapet gitu. Tapi di fight ini gue jujur gue nggak tahu siapa yang menang. Gue nggak bisa milih karena dua-duanya memang well rounded. Tapi kalau dari segi usia gue rasa Leon Edwards lebih muda dan dia masuk prime-nya dia di 32. Sementara kalau Belal Muhammad itu dia usianya udah 36, jadi udah menurut gue, tapi prime orang beda-beda, cuman kalau dari segi usia kayaknya emang apa mana sih, emang Leon Edwards sih. Usia Leon Edwards baru 32 tahun, jadi masih titik prime-nya di welterweight. Dan di fight pertama juga waktu itu kelihatan, tapi gue nggak bisa ngejudge dari fight-nya karena fight-nya sebentar banget, cuman 2 ronde. Ronde pertamanya juga emang Leon Edwards menang. Nah, ini 5 ronde kan waktu itu. Tapi gue sih di sini fight, meskipun gue ini Belal Muhammad, tapi gue pengennya Leon Edwards. Dan dari skillnya udah ini banget, karena Belal Muhammad skillnya menurut gue well rounded aja gitu. Ya wrestling ya biasa. Kalau sementara kalau Leon Edwards itu stand up-nya bagus. Terus kemarin seorang Colby Covington di out wrestle sama dia, jadi kan wah bagus banget nih orang. Gue penasaran banget dia lawan Leon Edwards lawan Shafkat, Leon Edwards lawan Ian Gary, Leon Edwards lawan JDM, Leon Edwards lawan MVP. Gue sih berharapnya Leon Edwards ketemu orang-orang itu mau jadi champion ataupun tidak, karena itu bakal jadi fight yang seru. Jadi gitu aja dari gue. Kita besok pagi nonton sama-sama UFC 304, dan sampai bertemu di bincang yang berikutnya.